Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Nabila Paujia dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Pangandaran. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia tentang percobaan sifat efek tindal pada koloid. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 gelas air, pengaduk atau sendok, kopi, susu, dan garam, dan HP atau senter. Pertama, kita campurkan kopi dengan air. Kemudian kita aduk terus hingga kopi dan air tercampur merata. Yang kedua, kita campurkan susu dengan air. Kemudian kita aduk hingga merata. Kemudian yang terakhir kita campurkan garam dengan air dan aduk hingga merata. Larutan pertama yaitu larutan kopi dan juga air, di mana jika didiamkan akan terjadi endapan. Kemudian larutan yang kedua yaitu larutan susu dengan air. Larutan ini berwarna, namun larutan ini termasuk ke dalam larutan homogen. Dan larutan yang ketiga yaitu larutan air dengan garam. Jelas terlihat berwarna bening sehingga tidak terlihat lagi dua partikel antara garam dan air. Nah, jadi larutan ini termasuk larutan homogen. Percobaan menggunakan senter. Pertama, larutan kopi dengan air. Saat kita senteri kopi, cahaya tidak tembus ke dinding, tetapi cahayanya berbendar dalam larutan. Maka larutan ini disebut dengan suspensi. Kedua, larutan susu dan air. Nah, saat kita senteri, cahaya tidak tembus ke dinding, namun dipendarkan di dalam larutan. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari koloid. Maka larutan susu merupakan koloid. Yang terakhir yaitu larutan garam dengan air. Kita senteri larutan tersebut, dapat dilihat bahwa cahaya tembus ke dinding yang berada setelah gelas. Maka larutan ini dapat meneruskan cahaya. Terbukti larutan ini merupakan larutan homogen. Nah, larutan garam ini tergolong ke dalam larutan. Jadi kesimpulannya, efek tindal merupakan efek di mana kita memberikan cahaya pada suatu larutan. Terlihat dari percobaan bahwa larutan garam termasuk larutan karena dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara garam dengan air tidak dapat dilihat. Sedangkan larutan kopi termasuk suspensi karena tidak dapat meneruskan cahaya dan partikel antara kopi dengan air masih bisa terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir larutan susu termasuk koloid karena larutan tersebut tidak dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara susu dengan air tidak dapat terlihat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.